Halo, assalamualaikum. Selamat bertemu lagi dengan mata kuliah Bahasa Inggris Anak Usia Dini. Saya harap kalian masih tetap semangat menjalankan kuliah kita di masa pembelajaran daring. Ya, apapun yang terjadi, keep healthy semuanya, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Oke. Para calon guru yang hebat semuanya di masa yang akan datang. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang teknik pengajaran listening atau mendengar gitu ya, but it's different with hearing. Listening pada bahasa Inggris anak usia dini. Oke, kita akan mulai saja materi kita pada minggu kali ini. Oke, apa sih yang akan kita pelajari pada materi ini? Ada beberapa konsep yang akan kita jelajahi. Yang pertama adalah tentang what is listening. Kemudian yang kedua adalah background to the teaching of the listening. Kemudian the development of listening skills, bagaimana perkembangan listening skills pada anak usia dini. Dan yang paling penting adalah the classroom teknik dan aktivitas apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kemampuan listening atau listening comprehension, terutama pada anak usia dini. Oke, kita lanjutkan. What is listening? Nah, ternyata listening dan hearing itu adalah dua konsep yang berbeda, gitu. Ya, kita sering, mungkin kalau di Indonesia, karena hanya ada satu istilah yaitu mendengar saja, sehingga kemampuan mendengar itu menjadi seolah-olah sama, gitu ya. Ternyata there is a different layer from hearing and listening. Hearing adalah sebuah actual perception and processing of the sound. Jadi suatu proses di mana kita mendengarkan suatu suara gitu ya di telinga kita dan apa yang kita tangkap pada otak kita. Sedangkan listening adalah sebuah kemampuan yang berada di atasnya lagi gitu ya. And in order to be able to listen in the class, children need to be able to hear. Jadi seseorang itu tidak mungkin punya kemampuan listening yang baik kalau dia tidak mampu mendengar, ya. Dan listening ini is happen in a learning process. Jadi ini terjadi pada sebuah proses pembelajaran apapun, baik itu di bahasa native-nya atau bahasa ibunya ataupun di bahasa second language-nya. Dan juga terjadi dengan proses scaffold dan adjust gitu ya in linguistic input yang anak terima dari keluarga ataupun dari lingkungannya. Jadi kalau hearing itu kita hanya sekedar mendengarkan sebuah suara saja. Apakah suara saya terdengar jelas oleh kalian ataukah suara saya kecil atau besar gitu, itu hearing, itu mendengar. But listening adalah kalian berada pada proses atau tahap di mana kita bisa memahami apa sih yang sedang didengarkan oleh kita atau informasi yang kita terima gitu ya, paham dengan apa yang orang ucapkan, itu adalah listening. Sehingga hearing and listening adalah dua konsep atau dua kemampuan yang berbeda ya. For have the good listening, so we must have a good hearing too gitu ya. Oke. Apa sih yang anak-anak listens to ketika seorang anak lahir ke dunia? Maka pendengaran adalah bagian dari tubuh manusia yang berfungsi pertama kali itu adalah pendengaran, dan yang akan turn off gitu, yang akan yang paling akhir berfungsi itu juga adalah pendengaran. Ketika manusia meninggal gitu ya atau wafat, dikuburkan, maka mereka masih bisa mendengar jejak langkah kaki keluarga terakhir dari kuburannya, karena pendengaran adalah bagian tubuh dari manusia yang memang pertama dan yang paling terakhir nanti akan berfungsi gitu ya. So banyak suara dan juga there is so many voice and sounds that children hear from their baby gitu, from their bones gitu ya. Apa saja sih yang mereka dengarkan, mulai dari people talking, kemudian suara televisi, television show, atau suara radio misalkan ya, suara DVD player. Mereka juga bahkan mungkin mendengar suara vacuum cleaner sound. Kalau yang di rumahnya ada vacuum cleaner, suara vacuum cleaner seperti apa sih, they can hear it. And then
microwave sound. Bahkan bukan sejak dari bayi, bahkan sejak seorang anak itu masih ada di dalam kandungan ibunya, mereka juga sudah bisa mendengar suara, ya. Di usia beberapa minggu dalam kandungan, seorang anak, seorang bayi itu sudah bisa mendengar suara ibunya, suara musik yang diperdengarkan oleh ibunya gitu ya, lewat perut ibunya. Kemudian juga they can hear the pots banging gitu ya, suara apa namanya ini, panci gitu ya, diketuk-ketuk. Kemudian they can even listen to the thunder and rain gitu ya, ketika ada gejala alam terjadi, suara hujan, suara thunder gitu ya, mereka pasti akan terenyuh dan kaget gitu melihat, mendengar suara hujan gitu. Kemudian they also can hear the engine or ambulance gitu ya, suara fire engine. Mungkin kalau di kita jarang ya kita mendengar fire engine, atau mungkin anak-anak mendengar suara ambulans gitu ya, ketika ada orang sakit, ada orang yang meninggal. Kemudian anak-anak juga mendengar, mereka mendengar suara binatang-binatang, bagaimana dogs barking ya, cows mooing or sheep baying gitu ya. Dan mereka kadang-kadang menirukannya, atau suara kucing misalkan meow dan sebagainya. Oke. Dan mereka juga listen to the song and the stories gitu. Banyak sekali suara-suara yang mereka mendengarkan, bahkan mereka dari sejak bayi, dari sejak dalam kandungan sampai mereka anak-anak gitu. Okay, so because there are so many sounds that children can hear from the baby gitu ya, coba kalian bisa menuliskan, atau mungkin kalian bisa mengobservasi jenis-jenis suara apa saja sih yang biasanya anak-anak dengarkan gitu di kehidupan mereka sehari-hari, baik itu di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Ini saya berikan contohnya, misalkan suara water boiling. Nah, dengan suara water boiling itu sebetulnya kita bisa memberikan satu topik pembelajaran kepada anak-anak, itu tentang cooking, tentang kitchen gitu ya, dari suara water boiling. Atau ketika kita menirukan suara dog barking gitu ya, atau suara cow mooing, atau suara kucing misalkan, kita bisa mengkaitkan suara itu dengan animals, dengan binatang. Misalkan how cat sound meow, misalnya gitu. How dog sound guk guk guk, seperti itu misalkan. Jadi dari suara juga itu bisa kita kaitkan dengan topik-topik pembelajaran tertentu. Nah, coba kalian bisa tuliskan atau cari lagi 4 jenis suara yang biasa atau yang bisa anak dengarkan dalam kehidupan mereka ya, di luar ataupun di indoor gitu. Dan kemudian tuliskan topik pembelajaran apa dalam bahasa Inggris yang bisa kita kaitkan dengan suara tersebut. Oke, this is just only exercise gitu ya. Silahkan saja bagi mereka yang mau mencobanya, silahkan exercise ini bisa dicoba. Oke. Yang berikutnya adalah kita akan di slide ini kita akan melihat bahwa listening itu adalah merupakan salah satu bagian dari 4 language skills, yaitu listening, speaking, writing, and reading. Nah, kita bisa lihat dari bagian ini bahwa listening dan speaking itu adalah merupakan bagian dari oral skills ya. Sedangkan writing dan reading itu merupakan bagian dari written skills. Nah, namun berdasarkan dengan fungsinya, listening dan reading itu merupakan receptive skills. Kenapa disebut receptive skills? Karena dua keterampilan ini dia fokus pada receive the information. Mereka menerima informasi, kita menerima apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk speaking and writing itu masuk ke dalam kategori productive skills. Kenapa disebut productive skills? Karena dua skills ini mereka fokus kepada bagaimana mereka memproduksi suatu informasi. Ya, pada saat kita melakukan berbicara, atau pada saat kita writing itu kita kan memproduksi suatu informasi tertentu ya, memproduce, kita menulis, kita berbicara. Sehingga dua skills ini, speaking and writing, itu masuk ke dalam kategori productive skills. Nah, karena banyak orang beranggapan bahwa some people think that because children do not need to produce sounds gitu ya when they are listening, sehingga mereka menganggap listening ini adalah suatu keterampilan yang pasif gitu.
ya, karena mereka beranggapan bahwa anak-anak itu tidak butuh untuk memproduksi suara gitu ketika mereka mendengarkan. Nah, dan ini sebetulnya this is not true, ya, itu tidak benar. Karena sebetulnya anak-anak itu mereka bisa seharusnya bisa tetap aktif gitu ya di dalam kegiatan listening. Dan nanti kita akan melihat di slide-slide berikutnya bagaimana bahwa dari kegiatan listening ini kita bisa mengajak mereka menjadi seorang listeners yang aktif melalui kegiatan-kegiatan yang juga bisa melibatkan mereka secara optimal gitu. Oke, kita lanjutkan. So, listening is a foundation for other skills. Jadi, listening itu adalah basic atau fondasi dari beberapa skills keterampilan bahasa lainnya. Nah, kaitan antara listening dan speaking itu sangat jelas karena mereka adalah keduanya merupakan oral skills ya, keterampilan yang sifatnya oral. Nah, dengan listening, anak-anak itu sebetulnya menyiapkan diri mereka untuk mereplikasi atau menduplikasi suara ketika mereka berbicara. Jadi ketika misalkan mereka mendengar suatu bunyi huruf, mereka juga sebetulnya secara tidak langsung mereka akan menduplikasi suara tersebut dan menyebutkannya gitu. So ada beberapa spesifik listening skills yang ternyata itu menjadi dasar dari keterampilan reading instruction. Karena dengan anak-anak memiliki good listening skills yang baik, punya keterampilan skills yang baik, maka mereka bisa punya kemampuan untuk mematch atau memasangkan gitu ya suara dengan simbolnya ataupun misalkan suara dengan bentuk hurufnya, terutama pada saat proses mendecoding kata atau proses dalam menyerap makna suatu kata gitu. So in addition, listening comprehension skills itu bisa menyiapkan anak-anak untuk meningkatkan atau untuk mengembangkan reading comprehension skills mereka. Jadi listening dan reading itu ternyata adalah dua hal yang punya kaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke. Nah, kita ketahui bersama bahwa dalam proses pembelajaran itu ada beberapa learning channels atau ibaratnya kita anggap sebagai cara gitu ya, atau alat atau mungkin gaya belajar, learning channels. Nah, ada learning channels ini ada yang bentuknya auditory, ada yang bentuknya tactile, ada yang bentuknya visual. Nah, untuk yang auditory biasanya mereka better able to learn material ketika when it is presented in an auditory format. Jadi misalkan listening to someone, read a story aloud. Jadi bagi mereka yang gaya belajarnya auditory, mereka akan belajar lebih maksimal ketika mereka disuguhkan dengan material-material yang sifatnya auditory. Contoh misalkan ketika mereka mendengarkan orang berbicara, atau ketika mereka mendengarkan story gitu yang dibacakan secara keras gitu, atau read a story aloud. Kemudian tactile. Nah, kalau tactile, mereka yang gaya belajarnya itu dengan tactile, they are very able to remember information, language, and content when they have physically manipulated or touched the information. Jadi kalau yang mereka gaya belajarnya tactile, maka mereka bisa belajar maksimal ketika mereka bisa menyentuh langsung atau mereka menggerakkan, ada sesuatu hal yang bergerak secara fisik gitu ya, atau touch the information itu secara langsung, baru mereka akan ingat informasi tersebut gitu ya. Itu tactile. Kemudian ada juga yang bergaya visual. Nah, untuk yang mereka yang visual biasanya mereka sangat bagus gitu ya, belajar secara maksimal ketika mereka merecall visual image or pictures easily. Jadi ketika mereka belajar dengan ada gambarnya, ada ilustrasinya, itu lebih mudah bagi mereka untuk memahami suatu konsep. Jadi ibaratnya gambarannya ketika misalkan kita di dalam kelas, ketika ada anak yang mereka sedang mendengar gitu ya, kegiatan mendengar suatu cerita dibacakan dengan keras, or picture storybook that being read aloud gitu ya. Nah, bagi mereka yang visual learners, mungkin mereka tidak akan
belajar secara optimal. They will not be satisfied unless sampai mereka bisa melihat a good view of the pictures gitu, sampai mereka bisa melihat gambarnya gitu. Tapi bagi mereka yang auditory gitu, mereka mungkin bisa cukup gitu hanya dengan mendengarkan beberapa kata saja gitu ya, dengan the tale being told with only the minimal amount of visual input or pictures, meskipun hanya dengan gambar yang sedikit tapi mereka bisa mendengar dengan jelas bagi mereka yang auditory. Tapi bagi mereka yang taktil, mereka mungkin butuh alat lain gitu. They need a puppet or other props misalkan yang bisa mereka pegang pada saat mereka mendengarkan cerita tersebut, sehingga mereka juga bisa memahami bahwa seperti ini the stories cerita ini seperti ini gitu. Mungkin bagi mereka yang taktil, mereka membutuhkan sesuatu hal yang perlu mereka sentuh gitu ya. So kita bisa lihat di sini di gambar selanjutnya bagaimana learning channels bagi mereka yang auditory gitu ya. Examples of input, mungkin mereka bisa belajar melalui songs, melalui chants, melalui poems atau puisi, stories read aloud, environmental sound, misalkan rain, suara hujan, suara mobil, suara truk, suara animal, suara vacuum cleaners, computer printers, people walking. Jadi mereka bisa mendengar, mereka bisa belajar melalui suara-suara gitu yang ada di lingkungan mereka. Tapi bagi mereka yang visual, maka mereka membutuhkan gambar, picture such as drawings, sketsa, photographs, paintings, poster, murals, ataupun diagrams. Sedangkan bagi mereka yang tactile, mereka membutuhkan real life object that children can touch. Jadi mereka butuh ada real life objectnya yang bisa mereka sentuh. Contoh misalkan seperti permainan atau boneka gitu ya. And it is important to make sure that the child can actually touch the objects and not merely look at them. Jadi penting sekali bagi anak-anak yang tactile gitu ya, buat mereka itu mereka betul-betul bisa menyentuh objek tersebut, bukan hanya sekedar melihat, tapi betul-betul memegangnya, menyentuh, atau bahkan memperagakannya dan menggunakannya gitu ya. Nah, jadi untuk bisa membuat pembelajaran bahasa ini menjadi comprehend atau menjadi adil untuk semuanya gitu, for all learners, kita sebagai calon guru tentu harus memberikan informasi ini dengan menggunakan all the three learning channels gitu. Meskipun as not bahwa seorang pembelajar atau seorang individu itu biasanya mereka punya satu channels yang paling dominan, yang mana, apakah yang auditory ataukah yang visual ataukah yang taktil. Tapi kita bisa menggunakan kombinasi of different learning channels ini gitu ya, meskipun seseorang itu punya lebih dominan ke arah yang mana, tapi kita bisa menggunakan pembelajaran itu dengan mengkombinasikan ketiga channels ini. Dan the majority of learners itu biasanya prefer visual input gitu ya. Meskipun bayi itu tend to be more auditory, biasanya kalau bayi-bayi itu mereka lebih ke auditory, mereka lebih ke mendengar ya. Makanya kenapa kita bisa melihat anak usia 1 atau 2 tahun yang belum bisa berbicara, tapi ketika kita tanya kepada mereka atau kita berikan instruksi kepada mereka, mereka paham gitu, mereka menunjukkannya dengan non-verbal action karena mereka masih auditorinya masih sangat dominan gitu. Dan mereka baru nanti akan mengembangkan the channels yang lain nanti ketika mereka sudah pada tahap usia tertentu. Nah, dan kita juga sebagai teachers gitu, kita kadang-kadang punya our preferences. Kita lebih suka mengajar yang sifatnya lebih ke auditory kah, ataukah visual kah, atau tactile kah gitu ya. Dan kita harus aware bahwa mungkin gitu siswa kita, murid kita juga punya gitu learning channels preference mereka masing-masing. Jadi kita juga perlu mempertimbangkan untuk bisa mengkolaborasi atau bisa mengcombine gitu ketiga jenis channels ini. Contoh misalkan saya pribadi saya auditory learner, dan sehingga saya lebih suka memberikan instruksi itu lewat suara gitu ya, daripada ketimbang menulis di papan tulis gitu. Tapi but I have to remind myself that mungkin suatu waktu saya harus write out instruction for my visual learners gitu. Tetap saya harus menuliskan sesuatu untuk mahasiswa saya yang mungkin visual gitu ya. Saya harus menampilkan gambar dan sebagainya. Oke.
Nah, kita lanjutkan dulu. Oke, nah di sini ada beberapa story or song gitu ya. Jadi kita mencoba untuk memetakan dari sebuah lagu ataupun dari sebuah story gitu ya. Kira-kira dari lagu ini apa yang bisa dilakukan atau kegiatan apa yang bisa dilakukan untuk mereka yang visual learners, kemudian untuk mereka yang auditory learners, dan untuk mereka yang tactile learners. Ini contohnya satu misalkan dari lagu Row Row Your Boat. Mungkin ada yang pernah mendengar lagu Row Row Your Boat ya, seperti apa. Nah, mungkin bagi yang visual learners dari lagu Row Row Your Boat ini, mereka bisa menggambar picture of rowboats and the rivers. Mereka menggambar boatsnya gitu, perahu dan riversnya. Tapi untuk mereka yang auditory learners, mungkin mereka lebih fokus ke environmental sounds of a river gitu ya. Jadi pada saat didengarkan lagu itu, kita tambahkan instrumental lainnya, suara air sungai gitu ya, supaya kelihatan betul-betul seperti sedang ada di river gitu ya. Kemudian bagi mereka yang tactile learners, mungkin kita bisa menambahkan gerakan rowing motions gitu, supaya mereka juga bisa bergerak secara aktif, karena mereka yang tactile learners, mereka butuh ada sentuhan fisik, butuh ada gerakan gitu ya. Jadi kita bisa menambahkan at the rowing motion gitu ya, bagaimana sih kita mengayuh gitu ya, mengayuh perahu gitu, seperti apa. Nah, jadi kalian bisa coba ini, try this at home. Kalian bisa menginput lagi 5 jenis lagu atau stories that children can listen to, and then think the type of input yang bisa kalian berikan gitu ya, dari masing-masing lagu atau story tersebut yang bisa comprehensible for all learners with different learning channels gitu. Jadi kalian bisa mencari lagi ya, sampai 4 songs or picture story gitu ya. Kemudian kalian bisa kaitkan kira-kira dari lagu tersebut apa yang bisa dinarasikan untuk yang visual learners, untuk yang auditory learners, dan untuk yang tactile learners. Oke ya. Nanti kita bisa coba ini pada masing-masing bagi mereka yang mau mencoba di rumahnya. Oke. Baik, kita lanjutkan lagi. So, the development of listening skills, jadi perkembangan listening skills ini sebetulnya adalah bagi guru yang mengajarkan gitu ya, apakah baik itu the first language ataupun the second or foreign language gitu. Yang paling utama dalam development of listening skills adalah bagaimana kita menyiapkan mereka untuk punya readiness skills, punya kesiapan gitu. Nah, apa sih salah satu syarat dari readiness skills ini? Salah satu syaratnya adalah mereka being able to follow the simple instruction. Ketika mereka sudah mampu untuk mengikuti suatu instruksi yang sederhana, maka disitulah kita bisa menyebutkan bahwa anak ini sudah ready, sudah punya readiness gitu ya, untuk melakukan keterampilan bahasa yang selanjutnya. Jadi artinya begini, sebagai guru, as a teacher of second and foreign language learners gitu ya, sebagai guru bahasa Inggris anak usia dini atau sebagai guru yang mengajarkan bahasa Inggris pada mereka yang misalkan anak-anak itu bahasa Inggris sebagai bahasa ibu mereka, English as a first language gitu ya. Contoh misalkan seorang anak 5 tahun native speaker, jadi dia memang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris, mereka they not able to listen and to follow the simple instruction, maka mereka juga tidak bisa siap gitu, they are not going to be ready to learn academic content, such as misalkan mereka mengikuti instruction tentang colors, tentang numbers, tentang shapes, tentang days of the week, tentang letters atau tentang sounds gitu. Begitu juga dengan anak-anak yang non native student. Jadi artinya bahwa ini berlaku bagi mereka yang native language-nya adalah bahasa Inggris ataupun yang non-native, sama gitu. Mereka yang native language pun kalau mereka tidak bisa mengikuti simple instruction, maka mereka belum bisa dikatakan ready for the skills gitu. Nah, artinya bahwa
bagaimana the readiness skills ini merupakan kesiapan pondasi awal bagi anak supaya mereka juga bisa siap untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan bahasa yang lain. Nah, mungkin statement ini yang perlu kita perhatikan. You need to hear a word before you can say it. Jadi kita harus punya kemampuan hearing dulu sebelum kita bisa speaking, say it aloud. And then you need to say a word before you can read it. Ya, you need to say a word. Kan kita perlu untuk mengucapkan kata itu dulu sebelum kita bisa membaca. And then you need to read a word before you can write it. Kita perlu bisa membaca dulu sebelum kita bisa menulis. Jadi ada step-stepnya gitu ya. Baik itu bagi mereka yang native language ataupun bagi yang non-native language, the readiness skills ini sangat dibutuhkan gitu. Bahwa ada step yang perlu kita lalui dulu sebelum kita berkembang pada tahap perkembangan bahasa selanjutnya. Oke. Nah, di sini dalam tabel ini kita bisa melihat bahwa listening skills itu ternyata bisa menyiapkan anak, prepare the children for reading in their native language as well as reading in a second or foreign language. Jadi keterampilan mendengarkan atau listening skills itu bukan hanya menjadi pondasi kemampuan membaca pada mereka yang yang second language saja, tapi juga bagi mereka yang native language gitu. Baik itu mereka yang bahasa ibunya bahasa Inggris ataupun yang bahasa ibunya non bahasa Inggris gitu. Kita bisa melihat di sini dengan kemampuan listen to and follow instruction such as take out your pencil or and your green activity book itu how it prepares for reading, it prepares children for a variety of academic tests gitu ya. Kemampuan mereka untuk mendengarkan instruksi sederhana seperti take out your pencil, take out your green activity book itu adalah fondasi dasar untuk menyiapkan anak-anak pada tugas-tugas akademik yang mungkin lebih complicated lagi. Kemudian dengan skill misalkan can follow an oral sequence of events such as Lucy went to the refrigerator and then took out some milk. Ketika mereka bisa mengikuti gitu ya oral sequence atau oral cerita gitu ya, cerita setelah ini yang terjadi dan sebagainya, itu prepares children to comprehend stories, untuk memahami cerita secara tidak langsung gitu ya. Kemudian with the skill can listen attentively to stories, dengan mendengarkan penuh perhatian pada suatu cerita, itu secara tidak langsung prepares children to comprehend the stories juga, bisa menyiapkan anak untuk lebih memahami cerita. And also can comprehend a story that has been read and or told, dengan anak bisa memahami atau bisa mendengarkan cerita yang sudah mereka dengar atau yang sudah mereka yang pernah diceritakan misalkan gitu ya. And can discriminate between sounds such as b and p. Jadi kalau dalam bahasa Inggris nanti kita akan lihat ada yang namanya phoneme gitu ya. Itu adalah tentang suara. Jadi ada kesamaan suara seperti kalau dalam bahasa Indonesia kan ini b dan p gitu ya. B dan p itu juga hampir mirip. Dalam bahasa Inggris itu ini sebutnya b, p gitu. Itu hampir sama, hanya depannya yang berbeda, b, p. Oke. Nah, ketika anak bisa membedakan suara tersebut gitu ya, itu secara tidak langsung bisa prepare children to decode words or to help to prepare children for phonics instructions ya. Jadi nanti bagaimana mereka bisa mendengarkan, membedakan silabel, ritme dan sebagainya. Can identify rhyming sounds ya, suara-suara yang tekanannya atau hampir mirip gitu ya. Cat, mat, mouse, flows gitu contohnya. Or can segment or separate words into syllables such as apple or dinner. Nah itu juga kalau kita suku kata gitu ya, ketika mereka sudah bisa membedakan syllable atau suku kata, itu juga sama menyiapkan anak untuk bisa mendecoding words, mendecoding kata, and help to prepare children for phonics instruction. Oke, kita lanjutkan lagi. So, jadi pada intinya adalah listening skills ini adalah menjadi dasar bagi anak untuk menyiapkan kemampuan mereka untuk membaca, gitu ya. Ada yang disebut dengan listening capacity. Apa itu listening capacity? Listening capacity adalah an informal measure of one's ability to understand or comprehend spoken language in the context of a story being told or read aloud. Jadi ketika seorang anak gitu ya, mereka sudah mampu untuk memahami
bahasa oral gitu ya, spoken language, yang bahasa yang dibicarakan dalam konteks sebuah cerita yang di yang diceritakan dengan keras atau read aloud stories, maka itu disebut dengan listening capacity. Mereka sudah punya listening capacity. Itu salah satu ukurannya bahwa seorang anak sudah punya listening capacity adalah ketika mereka sudah paham maksud atau makna dari cerita yang mereka dengar lewat read aloud stories. Kemudian listening skills itu juga merupakan foundations of reading, di mana develop children listening comprehension and capacity. Dengan kita mengembangkan kemampuan listening anak gitu ya, maka secara tidak langsung basic of foundation reading mereka juga terbangun gitu. Oke, yang berikutnya adalah bagaimana kita mengembangkan phonological awareness. Jadi dari listening capacity ini sebetulnya yang kita sedang bangun adalah phonological awareness mereka, yaitu adalah the ability to listen and think about entire range of sounds that occur in a word. Jadi kemampuan untuk bisa mendengarkan dan memahami suara ya, jenis suara, perbedaan suara yang ada di dalam satu kata gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris itu banyak sekali suara-suara sounds, the phonological awareness yang antara tulisan dengan apa yang ditulis dengan apa yang disuarakan itu berbeda. Sehingga ini menjadi penting kemampuan anak untuk phonological awareness gitu ya. Tidak semudah dengan berbeda dengan bahasa Indonesia, mungkin antara dengan yang ditulis dengan yang dibicarakan itu, yang disuarakan itu sama, tapi kalau di dalam bahasa Inggris itu agak berbeda gitu dan banyak sekali. Nah, so develop listening comprehension dengan mengembangkan listening comprehension atau pemahaman tentang listening itu secara tidak langsung juga kita sedang mengembangkan develop reading comprehension gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tentang phonics and phonics instruction. Apa sih itu phonics? Mungkin nanti kita akan mempelajari lebih dalam tentang phonics, phonological awareness, graphonomics gitu ya. Phonics is the correspondence between spelling and pronunciations. Jadi ada spelling, bunyinya, dengan bagaimana dia di pronunciations gitu. Dan phonics instruction itu consist of raising student phonemics awareness. Kita mengembangkan atau meningkatkan student phonemic awareness-nya seperti apa, dan juga teaching specific sound spelling association. Bagaimana kita mengasosiasi spesifik suara-suara gitu ya tertentu. Nah, phonic instructions itu sendiri sesungguhnya mengajarkan anak tentang kaitan atau relationship antara huruf letters dengan written language-nya dan dengan individual sounds of spoken language tadi, karena dalam bahasa Inggris itu apa yang ditulis terkadang berbeda dengan apa yang disuarakan, sehingga itu juga anak-anak diajarkan sejak dini untuk memahami phonics ini. Dan the goal of phonics is to help children learn to use the alphabetic principles. Ya, ada beberapa prinsip alfabetik dalam bahasa Inggris yang memang perlu dipahamkan sejak dini, dan kemudian children need systematic and explicit phonics instruction. Anak-anak itu perlu membutuhkan instruksi yang sederhana, yang simple, yang sistematik gitu ya, dan eksplisit. Jadi tidak terlalu ribet untuk anak-anak. Oke. Nah, if children have been trained to carefully listen to English language sounds, they will be in a much better position to match the sound with a specific letter or symbol. Jadi anak-anak harus carefully listen, diajarkan bagaimana sih mendengar bunyi-bunyi kata gitu dalam bahasa Inggris, sehingga ketika mereka punya kemampuan hearing yang baik seperti ini atau lisan yang baik, maka mereka punya kemampuan untuk mematchingkan suara dengan letter atau simbolnya gitu. So consequently, if children haven't developed phonological awareness, they can be very confused when they begin reading instruction. Tapi kalau misalkan anak-anak ternyata mereka tidak berkembang secara optimal kemampuan phonological awareness-nya, maka mereka nanti akan bingung ketika mereka mulai membaca sebuah instruksi. Contohnya misalkan kalau anak-anak punya kesulitan dalam membedakan R and all, R, L, R, all gitu ya, they could have trouble with a phonics lesson focus on this sound gitu. Jadi nanti mereka akan sulit untuk membedakan R dan all ini.
So it is much easier to learn how to listen to sounds first and then only later add the print. Jadi sebetulnya paling penting dalam bahasa Inggris itu adalah kita mengajarkan mereka untuk how to listen dulu, how to listen the sounds. Itu yang paling pertama. Baru nanti kita add the printnya, bentuknya, simbolnya, bagaimana gambarnya gitu. Tapi yang paling penting adalah how we are sound the letter, gitu. How we can sound the letter, gitu ya. Nah, kalian mungkin bisa nanti menonton di sini. Ini lagu tentang phonics gitu ya. Jadi kita bisa mendengarkan ini pada anak-anak gitu supaya mereka juga bisa lebih mudah untuk memahami how the phonics sounds gitu ya. Di sini saya hanya menunjukkan salah satu contoh bentuk phonics dalam bahasa Inggris gitu ya, phonemes ya. S in a set, T in a tap, P in a pen, N in a nose gitu ya. Kemudian ada di sini juga ada 24 consonant phonemes atau graphemes. Di sini kita lihat phoneme sound. Ini kalau ada tanda seperti ini dibacanya B, ini C, ini D, ini F, ini G, ini H gitu ya. H in helicopter, B in banana, bubbles. Karena kan kalau misalkan kita hanya mengucapkan ini dari huruf graphemesnya saja atau written patternsnya, ini udah B kan, B. Tapi ketika itu masuk ke dalam sebuah kata, ini menjadi tidak binini, tidak seperti itu, tapi banana atau menjadi bubbles. Karena ada phoneme soundnya di sana, ada b-nya di sana. Nah, itu bahasa Inggris seperti itu. Kalau misalkan kita kan P, pisang, tetap dibaca P gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Inggris is different. Misalkan C, ini C gitu ya. Kalau kita dalam graphemesnya ini C. Tapi kalau kita melihat di fonemnya ini k in cat, duck. Nah, itu jadi memang ini adalah pembelajaran yang sangat biasanya awal sekali diajarkan pada anak usia dini supaya mereka bisa listen perbedaan-perbedaan dari suatu suku kata, dari huruf dan sebagainya gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Nah, di sini mungkin ada gambar tentang stage gitu ya. Dari tahap 1 sampai tahap ke-10 apa sih yang bisa diajarkan mulai dari range usianya, mungkin dari usia bayi sampai 2 atau 2 tahun lebih. Kita bisa mendengarkan mereka fokus di listening and speaking skills. Nanti baru di usia 2 sampai 4 kita ke rhyme awareness, oral wordplay, sampai nanti baru di stage 9 dan 10 di usia 5 sampai 7 tahun baru kita ke phonics reading and spelling gitu. Jadi ada tahapannya gitu ya. Tentu ini harus disesuaikan dengan tahapan usianya. Karena seperti yang tadi kita di awal bahwa bayi itu they tend more auditory ya, channels karena mereka kan belum bisa menyebutkan kata itu secara maksimal. Mereka hanya baru bisa mendengar saja. Oke. Di sini ada rhyme time, mungkin nanti juga kita akan pilih rhyme time. Kita membunyikan kata-kata yang punya irama yang hampir sama seperti moon, spoon, hat, bat, house, mouse dan sebagainya gitu ya. So in auditory patterns atau dalam pola auditori, another way to think about the relationship between listening and reading is to consider the fact that one needs to recognize patterns in order to read. Jadi sebetulnya yang paling penting dalam kaitannya antara kemampuan listening dan reading adalah seseorang itu butuh kemampuan untuk bisa mengenali pola pada saat membaca gitu ya. Reading is about patterns. Membaca itu tentang pola. So ketika kita bisa mendeteksi di auditori suara or phonological patterns that occur in language, ketika kita bisa mendeteksi perbedaan suara dalam satu kata gitu ya, it will be better prepare children for the visual patterns. Jadi itu bisa lebih memudahkan anak untuk melihat secara visual bentuk polanya seperti apa. So in English, unlike some other language, there are so many single syllable words that rhyme. Jadi di dalam bahasa Inggris itu berbeda gitu dengan bahasa lainnya, banyak sekali single syllable words that rhyme, banyak sekali kata-kata yang seperti ini punya kesamaan syllable words, moon, spoon, hat, bat, house, mouse. Dan rhymes are an important component of many English language songs, finger plays, and chants for children. Jadi di dalam rhymes itu banyak menduduki posisi yang penting
terutama dalam berbagai macam bahasa Inggris, lagu-lagu dalam bahasa Inggris, finger plays gitu ya. And by learning to recognize rhyming word, children will be in a better position to decode and read words that follow a similar pattern. Jadi dengan kita belajar melalui rhyming words ini, mereka bisa lebih mudah untuk bisa memahami kata, jenis kata yang sama ini. Kalau kalian mau cari di YouTube itu banyak sekali ya lagu-lagu rhyming words seperti Row Row Your Boat, Hickory Hickory Dock gitu. Nanti mungkin akan saya sematkan juga di virtual class tentang beberapa contoh lagu rhyming words yang bisa kita berikan kepada anak terkait dengan kemampuan rhymes ini ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Oke, ini adalah bagian yang paling penting, the classroom techniques and activities. Oke, mungkin materi kali ini kita agak panjang ya menjelaskannya, karena memang ini menjadi dasar atau menjadi fondasi kita dalam memberikan instruksi atau memberikan teknik pengajaran listening pada anak usia dini. Nah, untuk teknik ataupun aktivitas yang bisa kita lakukan terkait dengan kemampuan listening, salah satunya yang kita berikan adalah dengan melalui CPR, Total Physical Response. Di materi sebelumnya mungkin kita sudah pernah menjelaskan ya, saya sudah pernah menjelaskan tentang CPR itu seperti apa. Kenapa kita menggunakan CPR? Karena banyak sekali manfaat dari CPR. Yang pertama, dengan CPR itu learners physically respond to all commands which are given. Jadi dengan CPR anak-anak bisa merespons secara fisik ya dari komando-komando atau dari instruksi yang diberikan secara oral. Kemudian it utilize the auditory, visual, and tactile learning channels. TPR ini dia menggabungkan kemampuan auditory, visual, dan juga fisik motorik secara sekaligus gitu ya. Kemudian helps to teach children to follow direction and listen attentively. Dengan TPR ini membantu anak untuk mendengarkan, untuk mengikuti arahan dan juga mendengarkan secara fokus gitu ya, listen attentively. And then children are allowed to listen and choose when they feel comfortable to start speaking. Oke. Oh ya, sebelumnya kenapa ini saya beri tanda merah? Karena follow direction and listen attentively adalah dua keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam bidang akademik. Jadi bagaimana kalian bisa follow the direction of instruction, mengikuti arahan atau instruksi, dan juga bagaimana kita bisa mendengarkan secara fokus. Itu adalah dua keterampilan yang sangat dibutuhkan dalam kemampuan akademik. Kemudian dalam kegiatan TPR juga anak-anak bisa mendengarkan dan memilih gitu ya, ketika mereka when they feel comfortable to start speaking gitu ya, ketika mereka mulai merasa nyaman apa yang mereka mau ucapkan. Kemudian can easily be adapt in many different ways for young learner. Dan TPR ini bisa kita adaptasikan, bisa kita bisa kita rubah-rubah gitu ya, sesuai dengan tingkatan kesulitannya masing-masing gitu. Oke, sekarang kita lihat detailnya masing-masing, bahwa ternyata TPR ini punya banyak jenisnya. Ada TPR songs, ada TPR storytelling, dan macam yang lainnya. Oke, yang pertama mungkin kita akan ke TPR songs and finger plays. Nah, jadi TPR ini bisa kita berikan dengan menggunakan lagu atau finger plays. Finger plays itu aktivitas tangan ya, jari. Nah, finger plays ini a little chant atau lagu anak-anak gitu that children can say while moving their finger. Jadi lagu di mana lagu tersebut juga dia menggunakan finger plays, menggunakan jari jemari. Contohnya pada lagu The Incy Wincy Spider. Ketika mereka menyanyikan lagu ini, mereka juga menggerakkan finger mereka gitu. Mungkin ada yang sudah tahu lagu ini ya. The Incy Wincy Spider climb up the water spout. Nah, ketika kalimat The Incy Wincy Spider climb up the water spout, itu tangan kita, jari kita ke atas. The Incy Wincy Spider climb up the water spout. Okay. And then down came the rain and washed the spider out. Nah, ketika kalimat down came the rain, maka tangan kita juga ke bawah. Down came the rain. Ayunkan tangan kita ke bawah atau jari kita ke bawah ya. Down came the rain and washed the spider out gitu ya. Kemudian out came the sun and dried up all the rain. Nah, kita bisa memainkan jari kita. Out came the sun. Kita bisa mengangkat tangan kita ke atas. Out came the sun and dried all
drying up all the rain gitu. And the incy wincy spider climb up the spout again. Nah, and kita bisa menggerakkan jari kita seperti spider gitu ya, ke atas gitu, naik ke atas. And the incy wincy spider climb up the spout again, menggambarkan bahwa si incy spidernya ini sedang naik ke atas atau climb up the spout gitu. Oke. Jadi melalui lagu, dan juga ini adalah beberapa contoh lagu juga. Another sample of a popular finger play. Nah, ini lagu dari Head and Shoulders gitu ya. Head, shoulders, knees and toes. Jadi sambil kita menyanyikan lagunya, kita juga sambil menyentuh bagian tubuh tersebut. Head, shoulders, knees and toes, and eyes and ears and mouth and nose. Kita bisa sambil menyentuh mata, telinga, mulut, hidung gitu ya, dengan lagu ini gitu, melalui lagu Head and Shoulders. Ini lagu-lagu yang sering sekali diperdengarkan gitu ya dalam pembelajaran listening pada anak usia dini. Oke, yang berikutnya adalah TPR storytelling. Nah, ternyata TPR storytelling, TPR ini juga bisa digunakan melalui storytelling. Jadi yang dilakukan pada TPR storytelling gitu ya, ini biasanya akan lebih cocok untuk cerita-cerita yang mereka punya sentence patterns yang diulang. Jadi pun ada kalimat yang terulang. Jadi tidak semua cerita, tapi ini akan cocok untuk cerita-cerita yang memang di dalam cerita itu ada kalimat yang berulang gitu ya. Nah, contoh biasanya adalah pada cerita Goldilocks and the Three Bears ya, Goldilocks and the Three Bears. Dan ini kita bisa dalam cerita itu, ketika kita sudah tahu ceritanya tentang apa, kita bisa bikin sequel cerita seperti ini ya. Ini adalah the storytelling pieces gitu ya, tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut kita gambarkan, kita pieces, kita pisah-pisah menjadi beberapa bagian gitu ya. Kemudian ada item-item apa saja sih yang ada dalam cerita tersebut, kita juga bisa gambarkan di sini. Ada Papa Bear, ada Mama Bear, ada Baby Bear di dalam ceritanya. Kemudian ada Goldilocks ya. Kemudian item-itemnya ada balls, mulai dari Papa Balls, ada Papa Chairs, ada bed, kemudian ada door, and then the bear house. Jadi kita bisa dari cerita tersebut kita bisa memvisualisasikannya ke dalam gambar, kita pisahkan, kita make a pieces storytelling pieces gitu, dan kita bisa menggunakan ini pada saat kita melakukan storytelling kepada anak-anak, baik itu dengan storytelling pieces seperti ini atau juga bisa dengan puppet gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya itu tentunya kita harus juga, selain membuat ini, kita juga harus membuat narasi ceritanya seperti apa. Jadi misalkan ceritanya tentang Goldilocks and the Three Bears misalkan. Once upon a time there were three bears, yeah. There was Mama Bear, there was Papa Bear, there was Baby Bear. They all live in a house in the woods, in the bear house. One day, Mama Bear made some porridge, and then Mama Bear put the porridge on the table for the three bears. The three bears wanted the porridge to cool off. The three bears went for a walk. While they were gone, Goldilocks walked by the bear house. Goldilocks looked into the window. Goldilocks opened the door. She walked inside and she saw the porridge on the table. Goldilocks ate some of Papa Bear's porridge. She said, "This porridge is too hot." She ate some of Mama Bear's porridge. She said, "This porridge is too cold." And then she ate some of Baby Bear porridge. She said, "This porridge is just right." And she ate it all up. Next, Goldilocks went into the living room. She sat in Papa Bear's chair. She said, "The chair is too hard." Next, she sat in Mama Bear's chair. She said, "The chair is too soft." Next, she sat in Baby Bear's chair. She said, "The chair
is just right, she sat in Baby Bear chair and it broke. Next, Goldilocks went into the bedroom. She lay down in Papa Bear's bed. She said, "This bed is too hard." Next, she lay down in Mama Bear's bed. She said, "This bed is too soft." Next, she lay down in a Baby Bear's bed. She said, "This bed is just right." And she lay down in Baby Bear's bed and fell asleep. The three bears came home. Papa Bear said, "Someone ate my porridge." Mama Bear said, "Someone ate my porridge." Baby Bear said, "Someone ate my porridge all up." The three bears went into the living room. Papa Bear said, "Someone sat in my chair." Mama Bear said, "Someone sat in my chair." And Baby Bear said, "Someone sat in my chair and broke it." The three bears went into the bedroom. Papa Bear said, "Someone lay down on my bed." Mama Bear said, "Someone lay down on my bed." And Baby Bear said, "Someone lay down on my bed, and here she is." And Goldilocks got up and ran away. Nah, jadi kita bisa menceritakan seperti itu CPR storytelling melalui cerita. Kita tunjukkan tadi ya itemnya atau gambarnya berdasarkan narasi cerita yang tadi. So ini mungkin ini akan baik sekali ceritanya supaya anak bisa mengilustrasikan cerita, bisa merepeat cerita tersebut kembali gitu ya, sehingga sampai anak paham bagaimana sih sequel cerita dan juga bagaimana sih isi cerita tersebut gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah TPR yes or no cards. Ya, apa itu yes or no cards? Jadi by using TPR yes or no cards, you can easily measure children listening capacity. Dengan kartu ini kita bisa melihat kapasitas pemahaman listening seorang anak. Ya, ketika kita memberikan mereka pertanyaan, kemudian mereka merespon dengan menunjukkan yes or no card gitu ya, kita bisa sekaligus bisa tahu oh berarti anak ini paham atau tidak dengan pertanyaan atau dengan cerita yang sudah kita informasikan kepada mereka. Nah, bagaimana cara membuat yes or no cards ini? Kita hanya tinggal membuat yes dengan smiling face, sedangkan no card dengan sad face gitu ya. Nah, kemudian kita bisa mengajukan pertanyaan. Contoh pertanyaannya misalkan, was Goldilocks a girl? Gitu. Dan mungkin kita berikan anak-anak ini kartu gitu ya. Dan ketika kita mengajukan pertanyaan ini, apakah Goldilocks ini seorang anak gadis gitu ya atau seorang perempuan? Dan mungkin some hold up yes cards and others no cards. Misalkan ketika ada anak yang menunjukkan kartu yes dan sebagiannya lagi ada yang menunjukkan no gitu ya. Notice that several children are holding the no card instead of the yes card. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan lagi. Kita bisa menunjukkan lagi picture of the Goldilocks dan kita bertanya lagi, was Goldilocks a girl? Dan baru semuanya menunjukkan kartu yes card. Oh yes, Goldilocks was a girl gitu. Jadi kartu yes or no ini sebetulnya sangat bermanfaat sekali ketika ketimbang kita hanya bertanya secara oral gitu ya. Biasanya kan ketika kita bertanya gitu, kita hanya questions orally dan mereka anak-anak juga respon orally juga, iya, tidak, yes or no gitu. And then mungkin juga kita bertanya pada salah satu anak gitu ya, satu pertanyaan, sedangkan yang lain itu hanya mendengarkan saja dan hanya melihat saja, duduk saja gitu. Nah, for a couple, mungkin strategi ini bisa kita gunakan, tapi kalau misalkan kita bertanya kepada setiap anak yang ada di ruangan kelas itu satu persatu gitu ya, maka yang lain mungkin akan nunggu diam, jadinya boring, suntuk gitu akhirnya ya. Kalau kita misalkan hanya bertanya secara oral gitu, satu-satu kepada setiap anak untuk mengetahui mereka paham atau enggak sih sama ceritanya gitu. Nah, tapi dengan strategi ini, dengan yes or no questions, yes or no cards TPR ini gitu, kita bisa mengetahui dengan setiap anak yang ada di kelas itu kita berikan mereka yes or no cards ini gitu ya.
kemudian kita ajukan pertanyaan, tinggal kita bisa melihat gitu, oh ternyata semua anak ini sudah paham dengan mereka menunjukkan kartu yes di dada mereka gitu ya, atau no gitu ya. Kita bisa tahu dengan langsung bahwa anak-anak yang ada di dalam kelas kita sudah paham atau belum dengan pertanyaan ataupun dengan cerita yang sudah kita ceritakan gitu. Jadi kalian bisa menggunakan strategi yes or no cards ini ketimbang kalian bertanya secara oral gitu ya, sehingga mereka tidak perlu merespon secara oral tapi mereka hanya listen saja, kemudian mereka menjawabnya dengan kartu yes or no gitu. Oke. Yang berikutnya adalah CPR drawing. Nah, CPR drawing ini adalah satu aktivitas di mana anak-anak enjoy mengikuti instruksi TPR drawing ya, dan setiap anak bisa kita berikan instruksi yang sama gitu ya. Contohnya misalkan draw a circle, draw two eyes, the eyes can be any color you want, misalkan itu, and then draw some hair, make it long or short. Jadi kita misalkan mau memberikan instruksi pada mereka supaya mereka itu membuat wajah gitu ya. Nah, kita bisa memberikan step-step instruksi dengan CPR drawing ini. Pertama, draw a circle. Semuanya nanti akan menggambar circle. Jadi mereka melakukan kegiatan menggambar ini melalui listening gitu ya. Mereka mendengarkan instruksinya seperti apa, kemudian mereka langsung lakukan gitu. Draw a circle, and then draw two eyes, and then draw some hair gitu. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang juga membutuhkan kemampuan listening pada anak-anak. Oke. Kemudian syllable clapping. Nah, untuk syllable clapping, syllable clapping ini adalah sebetulnya strategi untuk membantu anak untuk lebih memahami bentuk suara atau suku kata ya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa giving children a good phonological awareness itu bisa menjadi fondasi bagi mereka untuk lebih engage gitu ya dalam reading instruction atau kemampuan membaca. Jadi salah satu caranya adalah dengan kita membroken, we are separate the words gitu ya. Kita pisahkan kata itu menjadi beberapa suku kata, kemudian di tengah-tengahnya kita akan berikan chant atau clapping. Contohnya misalkan kata happy gitu ya. Kita bisa membagi dua kata suku kata happy ini, hap dan p itu dengan clap. Misalkan happy. Nah, seperti itu contohnya. Atau misalkan angry. Jadi ada suku katanya terpisah dengan adanya clap. Nah, ini sangat bermanfaat sekali, terutama bagi mereka yang tactile learners yang harus menggunakan secara fisik dan juga yang auditory learners. Nah, untuk bagi mereka yang mungkin visual learners, kita bisa tambahkan dengan gambar happy itu seperti apa, angry itu seperti apa, dan kita juga bisa mendemonstrasikan kepada mereka how to be happy and how to be angry gitu ya pada saat kita melakukan gerakan clapping. Oke, yang terakhir adalah rhyming words. Dalam rhyming word ini kita bisa kalau ini memang agak sulit sedikit, bagaimana anak-anak bisa membedakan kata-kata yang hampir sama, seperti fat, mat, sad, cat, hat, rat, nat, bat, pat gitu ya. And then you can say underline words are uncommon or infrequently used. Kalian bisa memberikan melingkari misalkan satu kata yang biasanya jarang digunakan gitu ya, seperti fat, mat, rat, nat itu jarang, bat, tapi untuk fat, sad, cat, hat, pet itu mungkin sudah lebih familiar bagi anak-anak. Jadi untuk rhyming words ini kita bisa memberikan aktivitas rhyming words ketika mereka sudah bisa atau sudah paham tentang phonological words dulu. Mereka tahu bagaimana suara dari huruf dulu, sound of the letter first, baru mereka bisa ke rhyming words gitu ya. Jadi ini untuk tingkat selanjutnya. Jadi for children that learning English as a foreign language, mungkin rhyming words atau menghadapi kata-kata yang mungkin unfamiliar itu bisa menjadi very challenging buat mereka. Oke, nah yang berikutnya adalah minimal pairs. Minimal pairs itu adalah ada dua kata yang mereka tuh berbeda
pada satu suara saja. Contohnya antara bat dengan pet, kita hanya berbeda di huruf depannya saja. Yang satu b, yang satu p. Ini adalah minimal pairs. Dan ini contohnya di gambar ini ada ship dan ada ship, domba dan kapal. Ini hampir sama gitu ya. Kalau disuarakan ini ship gitu ya. Tapi ini satu dua hal yang berbeda. Nah, minimal pairs ini kita gunakan supaya anak-anak bisa memahami perbedaan dan persamaan, similarities and differences in words gitu ya. So mereka bisa mengetahui apa perbedaannya, apa persamaannya, dan kita bisa menyuguhkan perbedaan dan persamaan kata ini melalui gambar seperti ini ya, with the pictures, yang namanya minimal pairs gitu. Dan minimal pairs ini kita harus menyuguhkannya memang harus dengan kartu ya, picture cards. Oke. So, the last but not least is the listening in the classroom. Bagaimana dengan aktivitas listening di dalam kelas? Nah, biasanya setiap anak kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris anak usia dini, mereka pasti punya course books atau worksheet gitu ya, yang di dalamnya ada juga including the listening activities, sehingga mereka bisa, the children can listen and do something. Nah, ini saya berikan contoh example-nya. Jadi di sini nanti anak-anak akan mendengarkan apa yang diucapkan oleh gurunya ya, atau dalam audio recording. Kemudian setelah itu mereka akan menuliskan write the number for the corresponding pictures. Jadi look, listen and say. Misalkan yang diucapkan pertama kali adalah glass, maka mereka akan menuliskan angka 1 di sini di gambar glass. Kemudian yang berikutnya adalah plate, maka mereka akan menuliskan nomor 2. Atau kalau mereka belum tahu cara menuliskan simbol angka 1 dan 2, mereka bisa hanya menuliskan titik saja, dot gitu. 1 dot, kemudian di sini 2 dot gitu ya, titiknya ada 2, di sini titiknya ada 1. Kemudian misalkan yang ketiga adalah cup, maka mereka menuliskan 3 titik di sini sebagai yang ketiga adalah cup gitu ya. Atau kalau mereka sudah tahu simbolnya, mereka bisa langsung menulis angka 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka listen dengan sambil menulis dan juga say it. Nah, setelah aktivitas ini juga bisa kita bisa kita adaptasi atau bisa kita arrange gitu ya. Misalkan setelah mereka menuliskan sesuai dengan urutan mana yang nomor 1 sampai nomor 6 gitu ya. Nah, kita bisa menyuruh mereka memberikan instruksi, misalkan draw a chocolate milk in the cup, misalkan draw chocolate milk. Ini mereka bisa menggambarkan draw chocolate milk pada gambar cup gitu ya. Kemudian bisa draw a piece of carrot on the fork. Nah, mereka nanti suruh menggambar sini carrot ya, wortel gitu ya di sini. Draw orange juice in the glass. Nah, mereka bisa menggambar ada orange juice mungkin dengan color, dengan warna orange juice seperti itu. Atau misalkan draw a fish on the plate. Nah, mereka bisa menggambarkan ikan di sini. Kemudian draw an apple next to the knife. Nah, di sini mereka gambar ada apple, ada buah apel di sini. Kemudian draw some soup on the spoon. Mereka bisa menggambar ada soup di sini gitu ya, di sebelah sendok. Jadi listening in the classroom bisa kita gunakan dengan tadi TPR drawing, TPR storytelling, kemudian TPR song, TPR yes or no cards gitu ya. Juga bisa kita gunakan juga dengan clap tadi, bisa dengan rhyme tadi, atau dengan aktivitas listening seperti ini gitu ya. So atau juga kita bisa bagi mereka yang mungkin sudah lebih lanjut usianya gitu ya, kita bisa menceritakan listen and choose yes or no gitu ya. Kita perdengarkan kepada mereka sebuah cerita gitu ya. Apakah run very fast, yes or no, swim very fast, yes or no, fly, leave a car, climb walls gitu. Jadi kita bisa menceritakan fact seperti apa, mereka hanya tinggal memilih yes or no seperti apa. Nah, kalau untuk yang ini, yang nomor 2 complete using can or can, mungkin ini untuk anak-anak yang sudah lebih besar lagi, mungkin sekitar 9 tahun ke atas ya. Mungkin ini salah satu worksheet yang bisa digunakan seperti ini. Tapi kita juga bisa menggunakan yang yes or no ini untuk anak-anak di kindergarten gitu ya, dengan menunjukkan yes or no card gitu.
Okay, so for the last slide gitu ya, ini kita sampai di slide terakhir. Ini ada exercise, kalian nanti bisa back to the slide 11 yang tadi saya suruh kalian untuk mencari lagu atau cerita ya, apa namanya, dan kalian bisa kaitkan itu dengan learning channels masing-masing. Kalian bisa back to the slide 11. Kemudian di sini ada dua lagi tugas exercise yang bisa kalian lakukan latihan di rumah ya. Make a list of 5 different children's stories ya. Kemudian kalian bisa mencari 5 cerita anak ya yang bisa kalian ceritakan. Kalau tadi kan saya berikan contoh Goldilocks and the Three Bears, kalian bisa cari lagi cerita yang lain, mau cerita tentang apa namanya, tentang serigala dan domba, atau tentang cerita monkeys, banyak cerita tentang dalam bahasa Inggris tentunya gitu ya, yang bisa kita berikan pada anak-anak. Kemudian choose one story that you know well enough to tell to the children, and then make sure the story contain repeated sentence patterns, and then make a script for the story and list of the storytelling pieces that you would need. Jadi kalian coba ya, setelah kalian mencari 5 different children stories, kalian pilih salah satu cerita yang menurut kalian itu kalian paling paling kalian hafal. Kemudian make sure, pastikan bahwa di dalam cerita itu ada repeated sentence. Nah, kalian bisa cari di Google ataupun di YouTube banyak ya. Kalian bisa cari cerita-cerita yang punya repeated sentence pattern seperti tadi. Di dalam cerita Goldilocks and Three Bears kan banyak repeated sentence-nya. Ada baby bear said, the hot is to, apa itu, banyak sekali kalimat yang berulang gitu. Dan kalian cari, kemudian buat skrip narasi untuk story tersebut ya, kemudian buat storytelling piecesnya, gambar-gambar seperti tadi yang ada di Goldilocks and the Three Bears gitu ya. Nah, kemudian untuk yang terkait dengan rhyme, coba kalian cari ada 7 kata yang punya kesamaan dengan kata man. Kemudian juga cari 7 kata yang punya kesamaan rhyme dengan sit and line. Kemudian circle the word that would be appropriate to teach children who are at the beginning stage of learning English ya. Jadi kalian nanti pilih kata-kata yang mungkin cocok atau tepat untuk anak-anak yang baru pertama kali mengenal bahasa Inggris. Kemudian draw a square around the word that would be appropriate for children 8 and under. Nah, jadi circle the word, kalian circle, lingkari kata-kata yang mungkin tepat bagi anak-anak yang baru mempelajari bahasa Inggris gitu ya. Dan draw a square, kemudian berikan tanda kotak pada kata yang mungkin itu lebih cocok untuk anak-anak usia 8 atau di bawahnya, atau setidaknya mereka sudah punya kemampuan dalam bahasa Inggris yang lebih gitu ya. Kalau lingkaran bagi mereka yang pemula sekali, tapi kotak mungkin bagi mereka yang advance. Kemudian notice how many words are inappropriate to teach a child who is learning English. Kemudian kalian juga bisa menunjukkan mana kata-kata yang inappropriate, mana saja kata-kata yang kurang tepat gitu ya. Setelah kalian mencari kata-kata yang tadi yang serime atau punya nada yang sama dengan man, dengan sit, dan dengan lain. Jadi cari 7 kata gitu ya. Nah, ini nanti exercise ini dengan exercise yang ada di slide 11 tadi ya. Oke. Nanti kalian silahkan buka lagi di slide 11. Nanti silahkan bagi mereka yang memang membutuhkan, bagi mereka yang memang ingin mencoba latihannya, silahkan kerjakan gitu ya. Nanti saya akan berikan tempatnya di virtual class gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai, nanti silahkan kalian masukkan di ruang virtual class yang nanti akan saya sediakan di sana, gitu ya. Oke, saya mencari. Nah, ini ya, try this at home yang ini ya. Jangan lupa di slide 11 dan yang tadi yang ada di slide terakhir. Oke, itu saja mungkin yang kita pelajari pada hari ini tentang bagaimana sih mengajarkan listening pada anak usia dini. It's a long story ya,
hampir 1 jam saya memberikan materi ini kepada kalian. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya berikan kepada Anda, dan silahkan melakukan exercise-nya. Nanti kita sampai jumpa lagi di materi selanjutnya di pertemuan ke-10. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.